mengagumi. Ini yang pernah terjadi di Suhail di masa Rasulullah. Suhail ini sahabat yang kulitnya itu bersih, putih, glowing. Padahal cowok. Tahu glowing ya? Glowing itu nek basa Jawane nglengo. Kileng-kileng. Klimis ya. Suhail. Ya, mulus, putih, wes pokoknya kulitnya bagi cowok itu kok istimewa lah ya. Ya, jadi rata-rata yang lanangnya sekelitane ngeten iki, Pak nggih. Sawo mateng, sawo mentah, sawo bosok ya. Nah, akhirnya ada sahabat yang lewat. Ada sahabat yang lewat, Amir bin Rabi'ah. Ketika ngelihat Suhail ini sedang mandi. Dulu kamar mandi kan tidak tertutup, Pak. Orang desa itu kan dulu kalau kamar mandi ya setengah badan ya. Pundaknya kelihatan. Lah si Amir bin Rabi'ah ini ketika ngelihat kulitnya Suhail yang sedang mandi, itu takjub, Bu. Wong lanang kok kulitnya sok koyo ngono gitu. Wah, itu kagum, Bu. Terus membandingkan dengan kulitnya sendiri. Wah, aku kok kulitnya ra ngono ya. Kemudian dia mengagumi tanpa mendoakan keberkahan. Nah, pada saat itu Suhail langsung jatuh pingsan. Kena ain. Begitu kabar ini dengar Rasulullah, maka Rasulullah kemudian mengatakan, sapa sing pengen mateni sahabat dhewe. Kemudian terdengar Amir bin Rabi'ah, kemudian langsung Amir bin Rabi'ah diminta Rasulullah untuk wudhu yang diwadahi air wudhunya. Maksudnya diwadahi air wudhunya gimana, Ustaz? Jadi misalkan ya, wudhunya masuk ke ember besar itu ya, dia masuk ke ember itu, kemudian dia dituangkan air wudhunya terkumpul di ember toh. Dan nanti air embernya ini diguyurkan ke orang yang kena ain. Karena ceto ainnya dari siapa? Masalahnya nek nggak ngerti ainnya saka sapa. Ada kisah santri di pondok pesantren itu yang sama, lumpuh tiba-tiba. Santriwati lumpuh tiba-tiba. Akhirnya kemudian kan biasanya kalau di pondok itu satu kamar untuk berapa orang gitu kan ya. Lah akhirnya yang ada di kamar itu semuanya diminta untuk wudhu, air wudhunya diadai, kemudian langsung diguyurkan ke santriwati dari langsung sembuh. Berarti kena ain. Ya. Kalau sihir itu pakai ritual, tapi kalau ain nggak pakai ritual, Bu. Makanya ain itu lebih hebat daripada sihir, karena sihir pakai ritual, ain nggak pakai ritual. Pokoknya kalau satu mengagumi, lupa mendoakan keberkahan, terus membandingkan dengan diri sendiri, ain melesat. Hati-hati. Makanya Abu Bakar itu paling nggak suka dengan pujian. Kalau ada yang muji di sahur pakai itu ya, kisah yang sering kita dengar, wallahu alam, ya, tentang sahih atau enggaknya. Tapi intinya dipuji itu ternyata bahaya, Bu. Lebih bahaya dipuji daripada dicela. Lebih bahaya dipuji. Kenapa? Dia bisa kena ain. Ini ya. Berarti apa? Yang perlu kita ambil pelajaran, kalau panjenengan melihat sesuatu yang kagum, takjub, maka jangan lupa Masya Allah, Tabarakallah. Apalagi kalau nengok teman yang baru lahiran, anaknya gemoy, imut, ya, lucu, ya. Kemudian panjenengan langsung takjub, mengagumi. Jangan lupa doakan Masya Allah, Tabarakallah. Tapi ternyata ain ini bukan hanya untuk orang, Bu, untuk benda juga bisa. Mengagumi mobil, motor, handphone, atau apapun. Kemudian lupa mendoakan keberkahan dan banding ke, wah mobilku mau koyong ini, mobilku apik banget. Hati-hati, itu bisa dipakai setan untuk ain, ya, takjub. Yang kedua, hasad. Intinya ain itu kejahatan pandangan, Bu. Pandangan takjub, ini pandangan hasad. Kalau tadi yang pertama takjub, kalau yang kedua ini hasad, Bu. Tahu enggak hasad? Iri, dengki, tetap. Orang seneng nek ngelihat orang lain seneng.
tidak suka nikmat orang lain, ya, tidak suka melihat nikmat orang. Tapi yang namanya hasad itu pengen menghilangkan kenikmatan itu supaya pindah di dirinya. Itu namanya hasad. Jadi ada kejahatan, ada keburukan jiwanya. Bukan hanya nggak seneng, tapi dia kepengen nikmat itu hilang dan ada pada dirinya. Nek corone, nah gitu aja ya contohnya ya, gitu ya, hasad. Yang ketiga, takjub, hasad, nafas. Bahaya nih Bu, nafas Bu. Apa? Panjenengan mengagumi diri sendiri. Biasanya ketika mandi dan ketika bercermin, ya, ketika mandi dia lihat badannya, ketika bercermin dia lihat wajahnya, ketika selfie kemudian dia mengatakan aku ya yang ternyata. Masya Allah, Masya Allah. Ya, kalau ngucapin Masya Allah bersyukur enggak apa-apa. Tapi kalau hanya sekedar itu memuji, mengagumi diri sendiri, maka bisa jadi nanti tiba-tiba wajahnya jerawat, nanti tiba-tiba dia demam, tapi tiba-tiba dia lumpuh, sakit dan sebagainya. Nafas, hati-hati ya. Apalagi kalau kameranya iPhone, bagus loh kameranya, nenek-nenek 60 tahun jadi 30 tahun karena kameranya bagus. Ya, yang terakhir, ain dari jin, namanya nazroh. Ain dari jin. Kalau ini semua yang kita bahas manusia ke manusia yang lain. Yang terakhir ini nek panjenengan diaini sama jin. Bahaya loh. Mosok menjaluk air wudune jin. Piye carane? Ya. Jadi ada Bu, jin itu yang hasad ke jenengan ya ada. Jin itu yang suka takjub sama jenengan ya ada. Tapi nih, biasanya para peruqyah itu dianyeli jin Bu. Kalau para peruqyah itu dianyeli sama jin. Ya, ini hati-hati. Ain dari jin. Ini fatal ini Bu. Ya, fatal. Kita mau gimana? Minta air wudhunya jin ya nggak bisa. Ya. Ini ya, yang paling ranking satunya ain. Ranking satunya ain. Setelah ain apa? Gangguan jin setelah ain. Ini paham dulu ya. Paham ya? Beda-bedanya paham ya? Oke. Nah, kalau saya jelasinnya bahasanya ketinggian jenengan mang matur, insya Allah. Yang kedua, ini yang bahaya. Jin nasab. Kalau Malaysia, Melayu, jin saka. Ini gangguan jin yang ranking 2. Ini saya sampaikan dari levelnya ya, level yang paling kuat atau yang paling bahaya. Yang pertama ain, yang kedua jin nasab atau jin saka. Maksudnya apa Ustaz? Leluhur. Jenengan ngaji, jenengan nggak pernah ngelmu, jenengan nggak pernah ikut ritual apapun, tapi masalahnya bapak ibu simbah ngelmu, ngeritual, ngelakoni, akhirnya mereka punya khodam. Khodam itu apa? Jin perewangan. Ya, perewangan. Perewangan itu jin yang membantu. Ya, rewang itu ya, membantu, perewangan, jin yang membantu tuannya. Jadi tuannya pengen apa, pokoknya jin ini disuruh-suruh apa, maulah, bantuin. Akhirnya orang tadi, kakek nenek, buyut atau bapak ibu punya khodam, atau juga biasanya punya pusaka. Nah, pusaka itu ada penunggunya itu. Ada keris, ada batu merah delimo, ya, ada apa lagi biasanya semar,
Ya, lempengan semar itu loh ya. Apalagi sebetulnya itu dijual di toko-toko pusaka. Ada, toko-toko pusaka itu ada. Ya biasanya dipakai untuk dukun-dukun sing ngapus-ngapus itu loh ya. Ada. Akik dan sebagainya. Itu jin nasab. Jadi jenengan nggak ngelmu, nggak ritual, nggak belajar, tapi karena simbah, karena orang tua itu ngelmu, ritual, dia punya khodam, begitu meninggal, maka akhirnya jin nasabnya tadi turun ke jenengan tanpa jenengan minta. Repot ya. Untuk warisan kok warisan demit. Ya. Nanti biasanya kalau dapatnya jin nasab atau jin leluhur itu biasanya ya dia bisa indigo. Ya, dia bisa indigo. Cuman biasanya kalau ain tadi kan biasanya demam, gitu ya, tiba-tiba sakit, tiba-tiba pingsan, ya. Kemudian terkadang juga ain itu dingin, ya, di ujung-ujung jarinya. Tapi kalau jin nasab ini biasanya rata-rata yang pernah kami temui biasanya akan bermasalah di satu lambung. Yang kedua adalah rahim, yang ketiga tulang belakang. Rata-rata orang yang punya jin nasab biasanya masalah di lambung, karena lambung itu kaitannya dengan keluarga. Kemudian masalah di rahim, biasanya jadi kadang susah punya anak, atau bahkan mungkin sering keguguran, atau bahkan dia mandul. Kemudian atau kalau tidak masalah di tulang belakangnya. Itu dari jin nasab. Tapi tidak selalu yang lambung itu masih jin nasab, enggak. Ya. Biasanya kalau sudah masalah lambung, asal lambungnya naik, jantungnya bengkak, merusak paru, sudah. Itu jadi satu rangkaian, Bu. Asal lambung naik jadi GERD, kemudian kena lambung, lambung jadi bengkak, kena paru, paru-paru jadi sesek, susah nafasnya, nafas pendek. Rentetannya segitunya. Jadi sebetulnya jinnya itu membantu atau mencelakai? Mencelakai. Kalau ini sudah saking cintanya ya tadi, kadang dibikin susah nikah atau akan selalu geger sama pasangannya. Kenapa? Bisa jadi benturan dengan pasangannya, nggak cocok dengan pasangannya, geger terus. Bisa disembuhkan? Bisa. Tapi setidaknya mendeteksi awal dulu. Ya toh? Mendeteksi awal dulu. Yang ketiga, ini gangguan jin yang dari amalan. Tapi amalannya amalan bid'ah. Poso pati geni atau apa lagi ya, apa ngerokok, oh iya ngerokok, ngerawat, oh ya, atau amalan-amalan yang lain. Saya ada teman itu untuk dapetin ilmu itu dia harus memendam dirinya hanya kelihatan sampai pundak sama kepala tok. Sampai segitunya loh. Nah itu amalan-amalan ini bisa mendatangkan gangguan jin. Hati-hati. Makanya terheran ya, ada praktek ruqyah massal di salah satu pondok pesantren, hampir semua santrinya kesurupan. Kenapa? Oh ternyata di pondok itu diajarkan dzikir wirid yang tidak disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang sehingga malah memanggil jin, ya, malah memanggil jin. Maka harap hati-hati ketika ada wirid yang harus sekian ribu, harus hati-hati. Kalau itu tidak ada sunahnya, malah bisa manggil jin, manggil setan, karena tidak disunahkan. Makanya kalau sunnah itu aman, Bu. Tapi kalau sudah melampaui, maksudnya keluar dari sunnah, itu bahaya, mesti, Bu.
Oke.